Salam jemaat yang terkasih. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di bawah tema patuhlah dengan tetap bertoto karena serayan Tuhan. Sedangkan teks yang terambil dalam pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-13 ayat 15 sampai 19. Saya ingin membacakan bagian ini. Ibrani 13 ayat 15 sampai 19, demikian firman Tuhan. Dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah untuk kami, berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu, agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, hari ini ibadah memang terasa tidak biasa, karena setelah sekian bulan ini kita tidak bisa beribadah bersama. Kita harus melihatnya secara virtual. Dalam banyak hal ada banyak kesedihan, tapi dalam banyak hal juga ada banyak manfaat. Saya pribadi sebagai keluarga, saya belum pernah PA dengan adik-adik saya. Saya yang tertua di antara 7 bersaudara. Adik saya tersebar di Kalimantan sana, di berbagai kota. Tapi dengan ada COVID ini, kami mendapat kesempatan untuk melakukan PA keluarga. Kami belajar bersama-sama dan menarik. Ternyata dengan adanya COVID ini, kami mengalami sesuatu yang belum pernah kami alami selama ini. Ada sesuatu yang tidak biasa. Kemudian orang-orang yang saya pernah kenal, yang pernah saya layani, kemudian sharing tentang pergumulan mereka. Kemudian kami mengadakan PA. Kadang-kadang saya satu hari bisa 3 sampai 4 kali PA melalui Zoom. Dengan orang work from home, ternyata peluang pelayanan juga terbuka. Saya juga tertarik mengikuti beberapa seminar internasional. Murah, gratis. Tinggal klik saja dan join. Mendengarkan pembicara-pembicara internasional di seminar gratis. Saya belajar banyak sementara COVID ini jalan. Memang mata menjadi lelah. Kadang-kadang sampai jam 10 malam masih di depan layar monitor karena ada PA, ada pelayanan. Tetapi semua ini memberi keuntungan di dalam sisi yang lain, tetapi dari kelemahan. Nah, hari ini kita mau diajak untuk melihat satu tema tentang bagaimana sikap kita kepada para pelayan Tuhan. Tentang apa yang harus kita lakukan terhadap pelayan Tuhan. Juga merupakan refleksi bagi para pelayan Tuhan untuk melihat dirinya. Apakah saya layak mendapat perlakuan seperti itu? Kalau kita melihat Ibrani 13 ini, di ayat pertamanya, kalimatnya pendek saja mengatakan peliharalah kasih persaudaraan. Ibrani 13 ayat 1 mengatakan peliharalah kasih persaudaraan. Jadi dia membuka dengan sebuah kalimat perintah. Ya, biasanya kalau dalam bahasa Alkitab ini, tata bahasa Alkitab ini, kalau kata kerja ditaruh di depan, itu perintah yang kuat, namanya vokatif. Jadi dia bilang peliharalah kasih persaudaraan. Ini sebuah perintah yang kuat
supaya kita memelihara kasih persaudaraan. Ayat 2-nya bilang begini, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Kalau kita mengasihi, ayat ini mengatakan kita akan mengalami keajaiban. Bahkan kita tanpa sadar sudah melayani malaikat. Jadi kalau kita memelihara kasih persaudaraan, pasti ada berkat. Bahkan keajaiban bisa kita alami. Ini dikatakan ayat yang kedua. Kemudian digesernya pada ayatnya yang selanjutnya. Ya. Kalau kita lihat di ayat berikutnya, dikatakan seperti ini. Dikatakan pada ayat 4, hendaklah kamu penuh dengan hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Habis dia berbicara tentang kasih persaudaraan, bahwa kalau kita mengasihi akan ada mujizat di sana, akan ada keajaiban di sana. Tapi kemudian ayatnya langsung bergeser, dia bilang peliharalah kekudusan rumah tangga. Apa yang dia maksudkan di sini? Kasih itu harus dimulai dari rumah. Kalau kita tidak bisa mengasihi orang yang bersedia menerima kita apa adanya. Seorang suami pasti tahu kelebihan dan kekurangan istrinya. Seorang istri pasti tahu kelebihan dan kekurangan suaminya. Dan orang ini sudah mengatakan komitmen, susah senang, miskin kaya, sehat sakit, aku mau setia sama dia. Nah, kalau orang seperti itu saja kita tidak bisa mengasihi dengan tulus, adalah sebuah mimpi kalau kita mau mengasihi saudara kita yang lain. Dikatakan seperti itu. Kemudian pada ayat 5-nya dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Setelah dia bicara tentang kasih persaudaraan, kasih itu terus dimulai dari rumah tangga, suami istri harus saling mengasihi, menjaga kekudusan rumah tangganya. Kemudian dia berbicara jangan menjadi hamba uang, jadilah hamba Tuhan. Pelayanan kita dimulai, dijalankan dan diakhiri dengan siapa kita mengabdi. Pelayan Tuhan dengan siapa kita mengabdi. Di sini dia katakan kalau kita mengabdi kepada Tuhan, kita juga bisa terjebak untuk mengabdi kepada Mamon. Karena itu dia bilang janganlah jadi hamba Tuhan, jadi hamba uang, tapi dia bilang jadilah hamba Tuhan. Kemudian ayat 7-nya mulai bergeser, dikatakan ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepada kamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Jadi kalau kita lihat rangkaian daripada teks ini, dia berbicara tentang kasih persaudaraan. Kita diminta mengasihi siapa saja, tetapi kemudian dia bilang kasih itu harus dimulai dari rumah. Kalau orang yang mendampingi kita dengan setia tidak bisa kita kasihi, jangan mimpi mengasihi keluar. Dan dia bilang untuk bisa mengasihi seperti itu, kita harus mengasihi Tuhan kita dulu, bukan mengasihi Tuhan yang lain. Jangan menjadi hamba uang, tapi jadilah hamba Tuhan. Kemudian ayat ini bergeser. Dia mengatakan, ingatlah pemimpin-pemimpin. Artinya, para pemimpin itu perlu dikasihi. Para pemimpin kita itu perlu dikasihi. Para pelayan Tuhan sebagai orang yang Tuhan tempatkan di jemaat, di runggun kita, perlu kita kasih. Kemudian ayat 15 mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Korban syukur berbentuk ucapan bibir yang mempermuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Tuhan. Jemaat yang kekasih, kita punya para pelayan, mulai dari pendeta runggun, ketua jemaat, semua pelayan-pelayan yang ada, para pertua dan diaken, mereka bukanlah makhluk yang sempurna. Mereka bukanlah makhluk yang sempurna. Mereka penuh dengan kekurangan. Tetapi sebagai manusia, supaya mereka bekerja baik,
mereka butuh dukungan support, dukungan moral. Jemaat bisa mendukung mereka mulai dengan yang paling murah, yaitu ucapan bibir. Persembahan syukur dikatakan tadi ayatnya, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang mempermuliakan namanya. Para pelayan kita yang terpilih ini bukanlah malaikat. Mereka manusia biasa. Mereka berbuat kesalahan. Mereka juga kadang-kadang kurang dalam pemahaman. Seringkali juga mengambil pilihan keputusan yang salah. Tetapi mereka butuh didukung secara moral dengan ucapan bibir. Korban syukur, ucapan bibir yang mempermuliakan Tuhan. Pertanyaan saya, jemaat, dalam 1 minggu terakhir, apakah pernah terlontar kata-kata kepada liturgosnya, walaupun online, kemudian kita bilang, mantap, enak kali kulihat cara mimpinnya. Hanya kata-kata begitu, tapi itu memberikan dorongan. Ya, memberikan dorongan. Ucapan bibir, dukungan moral dengan ucapan bibir kepada para pelayan kita. Ini menjadi pertanyaan. Ucapan bibir yang membangun semangat mereka. Sekali lagi, para pelayan bukan malaikat. Dan mereka butuh dorongan. Mereka butuh dukungan. Mereka butuh support, dukungan moral. Tanpa dukungan kita, mereka seperti orang lain juga bisa patah arang, bisa kecewa, apalagi sedang capek. Ya, sedang capek. Saya mendapat kesempatan untuk menjadi penterjemah di semua seminar ya. Saya pikir acaranya cuma 2 hari, jam sekian, dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Bagaimana? You siap nggak? Single fighter, sendirian? Bisa bilang siap. Saya pikir seperti menerjemahkan orang di sebelah begitu ya, dia ngomong berhenti, saya ngomong, habis itu dia ngomong berhenti, saya ngomong. Saya baru tahu bahwa itu acara konferensi berbahasa Inggris dan orangnya tuh ngomong kepada audiens berbahasa Inggris. Jadi dia ngomong-ngomong saja. Dia enggak tahu bahwa ada orang yang menerjemahkan dia di dunia lain. Ketika kumpul para penterjemah dari berbagai, ada bahasa Nepal, bahasa ini, wah, saya bersyukur tergabung di situ. Kemudian kami dikirimin dia punya transkrip. Sudah direkam rupanya pembicaraan itu dan bahannya banyak sekali. Wah, saya waktu itu begitu dapat dikirim begini, saya baru tahu waktu diminta bisa bantu enggak. Saya pikir menerjemah ya gampang saja. Ternyata dia live, dia ngomong dan bahannya harus terjemahkan. Saya lelah. Tapi saya bersyukur ada Nora yang bilang, ini kehormatan loh. Ini kesempatan loh. Kamu belum pernah menerjemahkan yang begini. Ini kesempatan untuk bertumbuh. Wow, saya terdorong oleh Nora. Bangkitlah semangat saya. Saya mau kerjakan ini dengan sepenuh hati. Jemaat yang kekasih, para pelayan Tuhan manusia biasa. Mereka butuh dukungan moral. Yang kedua dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ini masih dukungan moral ya. Berbuat baik yang paling sederhana adalah memberikan dorongan semangat, saran, masukan. Kita semua bisa melakukan itu. Cara mendukung para pelayan Tuhan dalam dukungan moral, kita bisa memberikan saran, masukan, semua bisa. Kita tahu the power of words, kekuatan daripada kata-kata. Kita tahu itu, kekuatan dari kata-kata. Saya membaca lagi cerita tentang Rudy Hartono ketika melawan Sturgeon ya. Itu final oleh England. Set pertama dia sudah kalah 15-1. Set kedua dia sudah 14-0. Tinggal 1 poin lagi, kalahlah dia. Sturgeon akan jadi juara. Tapi kemudian dia mengatakan kepada dirinya, Tuhan, 1 sajalah. Kalau boleh dapat 1 angka, jangan 0. Dan kemudian servis itu gagal. Dia bisa mematahkan, kemudian dia mulai servis. Dapat 1 poin. Kemudian dia bilang, Tuhan, 1 lagi. 1 lagi. 1 lagi. 1 lagi. Jadi dia mengatakan kepada dirinya, kemudian sejarah mencatat. Dia kemudian menang, ya 17-14. Jadi
Stur Johnson berhenti di 14, dia menang jadi 17-14, dan set ketiga dia menang dengan 15-0. Jadi dia juara. Tapi kata-kata yang dia katakan kepada dirinya sendiri. Dan kita tahu bahwa kita semua tidaklah orang yang bisa kuat menjadi self starter, yang bisa memotivasi diri kita dengan baik. Tapi kalau ada orang-orang di sekitar kita yang memotivasi kita, kita akan terdorong. Ayat 17 mengatakan begini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ada dua kata kunci yang dipegang di sini, taatlah dan tunduklah. Taatlah dan tunduklah. Hal kedua yang kita mau bisa berikan dukungan kepada para pelayan adalah dukungan sikap. Kalau tadi dukungan moral, sekarang dukungan sikap. Ada dua hal yang diminta, itu taat dan tunduk. Taat itu melakukan apa yang diperintahkan. Coba bayangkan kalau kita merasa lebih tahu. Pendeta kita ini kan baru datang di sini ya, baru berapa lama lah ya, baru hafal. Oh, jemaat ini namanya ini, keluarganya ini, anaknya, baru hafal. Tapi bilang ketua runggun, ketua jemaat, pasti sudah hafal sejarahnya. Bagaimana pergumulan ini ketika dulu mulai dibangun, ketika menjadi besar, tiba-tiba di demo, kemudian kita harus pergi ke Sinar Harapan sana ya, Suara Pembaruan, kemudian pindah. Semua tahu sejarah. Kalau bicara tentang sejarah, tentu pendeta runggun kita tidak tahu banyak. Nah, bayangkan ketika ada keputusan yang harus diambil pendeta runggun dan kita merasa kita lebih tahu. Kita merasa kita lebih mengerti, lebih nyambung. Tapi ada keputusan sudah diambil. Ketua pendeta runggun mungkin berdasarkan pertimbangannya sendiri. Yang kedua dikatakan tunduklah. Tunduk itu taat melakukan walaupun kita punya pendapat yang berbeda. Artinya kita bilang A tapi disuruh B, ini tunduk. Kalau taat itu disuruh A, kemudian kita melakukan A, itu taat. Tapi tunduk ini ketika kita punya pendapat lain dan kita diminta. Saat kita merasa lebih benar, saat kita merasa lebih bijaksana, apakah kita mau taat? Kita tahu jemaat itu kadang-kadang memang punya pendidikan yang lebih baik daripada majelis. Mungkin dia di luar sana S3 dengan bidangnya gitu. Mungkin di luar dia adalah kepala apa begitu yang dihormati orang. Kemudian para pelayan mengambil keputusan. Rapat majelis keputusannya A. Kemudian kita merasa dengan pertimbangan itu bidangku. Itu daerahku itu. Aku S3 di situ. Kenapa mereka ambil keputusan begitu? Pertanyaannya, jemaat yang kekasih, akankah kamu akan taat dan tunduk kepada pelayan Tuhan? Ini dukungan sikap. Tuhan tidak pernah salah memilih. Tuhan tidak pernah salah menempatkan. Dia pasti punya rencana. Kenapa majelis ini dipilih pada tahun itu dengan tanggung jawab seperti itu? Dikatakan berjaga-jaga, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Ketaatan kita akan memberikan sukacita tersendiri di hati para pemimpin. Dan hati yang gembira itu mudah termotivasi. Ketika kita memilih melakukan keputusan dan itu ditaati, itu rasanya sebagai pemimpin itu kita puas. Ketika hati kita gembira, kita lebih mudah dikasih masukan. Ketika pemimpin kita sedang bersukacita, dia lebih mudah mendengarkan masukan orang lain. Tapi ketika keputusannya kita lawan dari awal, biasanya ya, saya juga cukup lama memimpin ya. Jadi sudah hafal. Ketika dengan tim ini kalau ngomong seperti ini, mutar-mutarnya seperti itu, habis waktu kita. Ini kalau ngomong ini direct, saya ngerti, hafal semua. Dan itu tidak mudah ya. Kita termotivasi kalau kita ditaati. Mudah kita, kalau hati kita gembira, kita mudah mendapatkan masukan. Nah, saya ingin ingatkan para pelayan,
Tidak semua kita datang dengan background yang membuat orang respect sama kita. Ketika terpilih menjadi pelayan, tidak semua para pelayan itu datang dari background yang membuat orang respect, hormat. Kalau dibilang, wah dia ini anggota dewan, jadi pertua, ya orang sudah respect duluan. Wah dia ini memang orang hebat. Ya. Tetapi tidak semua kita seperti itu. Ada kita yang terpilih karena kita setia saja. Karena orang lihat kita setia. Karena orang lihat kita bertekun. Dan orang bilang ini orang perlu jadi pelayan. Masuklah. Tapi kita nobody. Bukan siapa-siapa. 40 tahun pertama hidupnya Musa, dia mendapatkan pendidikan terbaik. Menjadi sekolahnya dari Royal Academy. Sekolah-sekolahnya para pangeran dia di situ. Umur 40 tahun. Waktu itu dia mau menolong Tuhan dengan kehebatannya. Dia kemudian membunuh orang karena ingin menolong bangsanya. Kemudian dia harus terbuang. 40 tahun kedua dalam hidupnya, dia masuk sekolah akademi penderitaan di padang gurun. Dia tidak punya siapa-siapa untuk ngomong. Dia hanya ditemani oleh domba-dombanya. Dan setelah 40 tahun itu Tuhan panggil dia. Dan dia bilang, Tuhan siapakah aku ini? Ngomong saja tidak bisa. Padahal 40 tahun yang lalu, dia merasa dia hebat, lulusan akademi, Royal Academy, akademi kerajaan. Tapi waktu ke 40 tahun kedua dia bilang, I'm nobody. Waktu pertama dia bilang, I'm somebody. Saya mau melakukan pekerjaan Tuhan, membebaskan bangsaku. Tapi 40 tahun kedua dia bilang, saya bukan siapa-siapa Tuhan, ngomong aja gak bisa. Tapi ketika dia bilang saya bukan siapa-siapa, pada saat itulah Tuhan bilang, you are somebody. Dan kita tahu 40 tahun ketiga dalam hidupnya, itu merupakan sukses yang luar biasa. Yang belum pernah tersaingi sampai hari ini, mengajak 2 juta orang untuk berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Dan sukses. Itu belum pernah ada orang yang bisa mengikuti. Itu sejarah mencatat. Dimulai ketika dia mengatakan saya bukan siapa-siapa. Jemaat yang kekasih, mungkin para majelis yang ada, para pelayan kita ini bukanlah siapa-siapa. Tapi ingat, ketika Tuhan bilang you are somebody, ketika Tuhan memilih dia, engkau layak menjadi pelayan. Kita patut menghormati keputusan mereka. Kita patut mengatakan tunduk dan taat. Itu yang diminta oleh. Dan yang ketiga, pada bagian ketiga dikatakan ayat 18 dan 19, berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku nasihatkan kamu agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Berdoalah untuk kami. Yang kedua tentunya, yang ketiga tentunya kita perlu dukungan spiritual, dukungan rohani. Didoakan di tempat yang tersembunyi. Kita perlu didukung secara moral dengan ucapan-ucapan yang menyemangatkan para pelayan Tuhan. Para pelayan Tuhan perlu didukung dengan sikap yang positif, ditaati keputusannya walaupun kelihatannya agak miring-miring. Dan ketiga, kita perlu mendukung dia secara rohani dengan mendoakan dia. Bapak Ibu yang kekasih, saya ketika dulu kuliahnya di pelayaran, lulus berlayar. Setelah berlayar jadi pelaut, saya sudah jadi mualim 2. Kemudian saya menerima Yesus tanggal 13 September tahun 84. Waktu saya terima Yesus, kemudian saya mulai bergairah. Tiap hari baca firman Tuhan, gak pakai berhenti, gak pakai jeda. Pokoknya namanya ada kesempatan baca firman Tuhan. Saya waktu itu ikut namanya dengar ada persekutuan doa di mana saja. Karena pelaut kalau di darat itu nganggur. Jadi di mana ada persekutuan doa datang, dari Senin ketemu Senin ke tempat saya beribadah. Kemudian saya merasa terpanggil, saya tinggalkan pekerjaan. Dari pelaut menjadi hamba Tuhan. Tapi Bapak Ibu tahu, banyak kali dalam pelayanan kita ini disalah mengerti orang. Dipikir melayani itu cari duit. Saya bilang kalau saya mau cari duit, saya tidak akan berhenti jadi pelaut. Minta maaf, saya bilang tahun 87 ketika saya berhenti meninggalkan itu, $830 itu diterima sebagai gaji. Kalau saya mau cari duit di situ,
Saya waktu itu terpanggil, hati saya begitu cinta Tuhan, mau tinggalkan itu untuk melayani Tuhan. Tapi sekali lagi, saya mau katakan, di tengah jalan banyak kesulitan. Seringkali saya tergoda untuk kembali menjadi pelaut. Berapa kali saya bilang, kalau saya di kapal ini, udah jadi kapten sekarang. Dengan jam terbang sekian, ijazah begini, saya bisa jadi kapten. Tinggal perintah orang. Di sini kita pelayan Tuhan, dianggapnya apa begitu. Kadang-kadang saya seperti itu. Hati nurani saya terganggu. Bayangkan kalau kita tidak mendoakan mereka. Mereka yang panggilannya murni, tapi dengan banyak tekanan, bisa saja slip. Karena kita gagal mendoakan mereka. Hari ini saya ingin ingatkan jemaat yang kekasih. Siapapun pelayan Tuhan yang Tuhan taruh di jemaat, di Runggun ini. Siapapun pendeta yang Tuhan kirim, Tuhan tidak pernah salah. Walaupun orang Jakarta bilang, dapat lagi nih dari Gugung sana ini yang datang di sini. Bagaimanalah dia bisa melayani di sini? Ya, minta maaf ya. Semua yang berpikiran seperti itu saya mengatakan bertobat. Tuhan tidak pernah salah. Kalau Tuhan kasih orang sederhana untuk datang di Runggun, itu karena Tuhan mau kita belajar rendah hati. Belajar mendengarkan. Mungkin Runggun terlalu sombong. Tuhan kasih supaya kita belajar merendahkan diri. Dan hari ini saya ingin katakan, orang yang melayani Tuhan itu pasti punya hati nurani untuk berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi itu tidak akan terpelihara dengan baik terus kalau tidak didukung. Karena itu dukungan doa kita akan menolong mereka memelihara hati nurani yang murni. Saya bersyukur dari sekian tahun saya melayani, 34 tahun saya tinggalkan pekerjaan melayani Tuhan. Ketika ibu saya masih hidup, Nande masih hidup. Nande berpuasa. Ya, dia karena dulu agama seberang ya. Jadi udah biasa puasa Senin Kemis. Jadi dia tiap Senin Kemis berdoa puasa. Waktu saya pulang tanya, lagi ngapain Nande? Dia bilang, baru buka puasa aku. Wah, saya bilang puasa untuk apa? Ya untuk kamu lah katanya. Kamu punya pelayanan itu kan perlu didoakan, didukung. Aku bersyukur karena ada Nande yang puasa Senin Kemis untuk aku. Itu sebabnya aku dapat kehormatan luar biasa. Dalam pelayanan ini diberi kesempatan yang banyak sekali karena Tuhan kasih kesempatan. Karena ada orang yang berdoa. Nah, saya ingin simpulkan saja. Jemaat yang kekasih, pagi ini kita diminta kekasihi sesama. Dia bilang kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu kalau kita melakukannya akan ada keajaiban. Dan kasih itu untuk bisa ke sana mulai dari rumah. Mulailah dengan mengasihi pasangan hidup kita, jujur dan setia kepadanya. Dan dia bilang untuk bisa melakukan itu kita harus menjaga hati kita supaya yang kita fokuskan itu Tuhan kita itu adalah Tuhan, bukan uang, bukan mamon. Dan untuk dalam kasih persaudaraan ini kita harus juga mengasihi para pemimpin kita, memberikan dukungan kepada mereka. Ada 3 dukungan yang diberikan. Pertama namanya dukungan moral berupa ucapan bibir yang membuat mereka bersemangat dalam melayani. Yang kedua dukungan sikap, di mana kita taat melakukan apa yang sudah mereka putuskan. Dan yang ketiga adalah dukungan rohani atau dukungan spiritual, dengan bertekun mendoakan mereka. Sebab sekali lagi ketika mereka melayani, saya cuma mau katakan begini, kalau di sini Tuhan, di sini setan. Waktu orang itu mendekat kepada setan, setan tidak pernah kasih yang namanya pergumulan. Mengapa? Supaya dia nyaman di situ. Kalau kita sedang mendekat kepada setan, sepertinya dunia ini nyaman. Kenapa setan tidak pernah kasih pergumulan, percobaan? Kita nyaman di situ. Tapi ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, bahkan mulai menjadi pelayan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, iblis tidak suka, setan tidak suka. Dia kasih banyak masalah supaya kita tinggalkan tempat itu kembali ke sini. Dan bayangkan, ketika seseorang sudah mengatakan ya di hadapan Tuhan, dia mau menjadi pelayannya. Mulai saat itu dia menjadi target utama daripada iblis. Mengapa? Karena kalau dia jatuh, jemaat bisa terpecah. Kalau dia jatuh, jemaat bisa berkelahi. Karena akan ada pro kontra. Jadi targetnya itu adalah para pelayan. Karena dampaknya dahsyat. Kalau cuma bukan siapa-siapa di pojok sana, kemudian dia jatuh, tidak membuat dampak yang dahsyat. Tapi kalau yang jatuh itu majelis, pelayan Tuhan, dampaknya dahsyat. Dan dia mulai diserang. Dan ketika jemaat gagal mendukung mereka dengan doa,
supaya mereka mampu menjaga hati nurani yang murni dalam melayani Tuhan. Maka celakalah kita. Tapi ada pesan terakhir. Jemaat yang kekasih, saya ini ingin berbicara khusus buat para pelayan Tuhan. Kalau mereka harus melayani kita seperti itu, harus memberikan kita dukungan moral, dukungan sikap, dan dukungan rohani. Pertanyaan saya, apakah kamu layak untuk didukung seperti itu? Apakah ketika melakukan panggilan pelayanan kita melakukannya dengan sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia? Jemaat yang kekasih, kalau kau bertemu dengan pemimpin yang seperti itu, sepertinya tidak layak dia didukung. Apa sikapmu? Saya ingin membacakan dari Ibrani 10 ayat 30 mengatakan begini. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Jemaat yang kekasih, kalau ada pemimpin pelayan yang kamu merasa tidak layak untuk dihormati, jangan menyerang, jangan menghakimi. Sebab pembalasan, penghakiman itu milik Tuhan. Tugas kamu adalah dukungan moral, ucapan bibir yang membangun, dukungan sikap taat, dan dukungan rohani, berdoa supaya panggilannya dimurnikan. Dengan itu, kamu akan menikmati kelimpahan. Ketika kita mengasihi, kita tanpa sadar, kita sedang melayani malaikat. Berkatnya akan melimpah. Artoto kita lebih.